Pernah pusing nggak sih lihat tata bahasa Arab yang kayaknya rumit banget? Kayak kode rahasia gitu? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bareng-bareng bakal jadi detektif bahasa buat memecahkan kode itu. Kita udah punya 3 kunci utamanya nih. Isim majrur, si pengikut setia yang namanya tawabi, dan aturan main buat kata kerja alias i'rab fi'il. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, petualangan kita dimulai dari sini. Misteri pertama yang sering bikin orang garuk-garuk kepala, akhiran kata. Coba deh perhatiin, vokal di akhir sebuah kata dalam bahasa Arab itu kok bisa gonta-ganti ya, seolah-olah dia punya kemauan sendiri. Tapi ini bukan sihir loh, ini justru petunjuk pertama kita. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi ini penting banget. Kenapa bisa begitu? Kenapa satu kata yang sama, artinya sama, tapi kok akhirannya bisa beda di kalimat yang lain? Jawabannya, ini bukan karena salah ketik atau nggak konsisten. Justru di baliknya ada sebuah sistem yang super logis. Dan sistem inilah yang mau kita bongkar sekarang juga. Nah, ini dia bukti TKP-nya. Lihat baik-baik di slide ini. Di sebelah kiri ada kata al-baitu, artinya rumah itu, dan akhirannya dibaca u atau domah. Tapi, lihat apa yang terjadi di sebelah kanan. Begitu kita kasih kata kecil fi di depannya, yang artinya di dalam, wus, katanya langsung berubah jadi fil baiti. Akhirannya jadi i atau kasroh. Loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jawabannya, dan ini adalah kunci utama dari semua misteri ini, terletak pada satu konsep keren yang namanya i'rab. Anggap aja i'rab ini semacam buku panduan atau mesin decoder untuk semua perubahan akhiran kata dalam bahasa Arab. Kalau kita paham i'rab, semua jadi masuk akal. Jadi, i'rab itu apa sih? Gampangnya gini, i'rab itu adalah sistem yang ngatur perubahan di akhir kata. Perubahan itu nggak ngasal, tapi selalu ada pemicunya. Pemicu ini kita sebut amil atau faktor eksternal. Amil inilah si aktor yang datang dan mengubah keadaan. Di contoh kita tadi, kata fi itu adalah amilnya yang maksa si baitu buat berubah jadi baiti. Nah, di dalam sistem i'rab ini ada 4 status atau kondisi. Rofa, nasab, jar, dan jazm. Tabel ini kayak peta jalannya gitu, biar kita nggak tersesat. Coba lihat, rofa dan nasab itu bisa kena ke kata benda, isim, dan kata kerja, fi'il. Tapi, yang unik, jar itu cuma buat isim, dan sebaliknya, jazm itu cuma buat fi'il. Mereka punya wilayah kekuasaan masing-masing. Ini aturan main dasarnya. Oke, sekarang kita pakai kunci yang udah kita pegang buat ngebuka bagian pertama dari kode ini. Kondisi jar. Apa sih yang terjadi sama kata benda atau isim kalau dia masuk ke mode jar? Nah, saat itulah dia dapat status baru yang disebut majrur. Dan ini dia ciri-cirinya, gampang banget dikenali. Kalau sebuah isim lagi dalam kondisi majrur, tanda paling jelasnya ya harokat kasrah di huruf terakhirnya. Masih ingat contoh fil baiti? Nah, kata baiti di situ adalah contoh paling pas dari sebuah isim yang statusnya lagi majrur. Terus gimana prosesnya? Logis banget. Coba lihat alurnya. Langkah pertama, kita punya isim dalam kondisi normal. Defaultnya gitu, misalnya al-masjidu. Langkah kedua, datanglah si amil, si pemicu. Dalam hal ini, min, sebuah huruf jar yang artinya dari. Apa yang terjadi di langkah ketiga? Isimnya langsung berubah jadi majrur, menjadi al-masjidi. Simpel kan? Ada sebab, pasti ada akibat. Jadi, siapa aja nih para amil yang bisa bikin isim jadi majrur? Ini dia beberapa jagoannya, yang kita sebut huruf jar. Ada min, ila, fi, dan teman-temannya. Anggap aja ini semacam contekan buat Anda. Kalau Anda lihat salah satu dari huruf ini nongol sebelum kata benda, hampir pasti kata benda itu bakal jadi majrur. Oke, kita udah ngerti gimana sebuah kata bisa dipengaruhi. Sekarang, kita masuk ke bagian kode yang lebih seru lagi. Kata-kata yang sifatnya kayak bunglon. Mereka ini nggak punya status i'rab sendiri, tapi kerjaannya cuma ngikutin status kata di depannya. Inilah mereka, para follower sejati yang kita sebut sebagai tawabi. Analogi bunglon ini benar-benar pas buat ngejelasin tawabi. Bayangin aja, mereka bakal ngubah warna gramatikalnya biar sama persis sama kata yang diikutinya. Jadi kalau kata di depannya lagi berstatus rofa, si bunglon ini bakal ikut-ikutan jadi rofa. Kalau pemimpinnya lagi jar, ya dia bakal patuh jadi jar juga. Keren ya? Jadi, intinya para tawabi ini ya, itu tadi, mereka adalah pengikut setia. Hukum i'rab mereka itu selalu meniru kata yang mereka ikuti, yang dalam istilah teknisnya disebut matbu. Anggap aja matbu itu ketuanya. Apapun status si ketua, para pengikut ini bakal nurut aja tanpa protes. Nah,
Geng bunglon atau tawabi ini ada 4 jenis utamanya. Ada naat atau kata sifat, atof atau kata sambung, taukid buat menegaskan sesuatu, dan badal atau kata pengganti. Fungsinya beda-beda, tapi prinsipnya satu, mereka semua ikut i'rab kata sebelumnya. Sip. Urusan kata benda udah lumayan kepegang ya. Yuk kita pindah ke bagian selanjutnya dan kita lihat gimana sistem i'rab ini bekerja buat kata kerja atau fi'il. Aturannya agak beda dikit, tapi logikanya tetap sama kok. Tapi ada catatannya nih. Aturan i'rab buat kata kerja ini spesifiknya berlaku untuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja untuk masa sekarang atau yang akan datang. Jadi nggak semua jenis kata kerja bisa berubah-ubah akhirannya, cuma yang jenis ini aja. Ini nunjukin betapa detail dan presisinya sistem i'rab ini. Kalau buat fi'il mudhari, ada 3 kemungkinan status i'rab. Kondisi standarnya itu rofa, yang tandanya dhammah. Tapi sama kayak isim tadi, kalau ada amil alias pemicu yang masuk, statusnya bisa berubah jadi nasab yang tandanya fathah, atau jadi jazm yang tandanya sukun alias mati. Intinya sama, selalu ada sebab dan akibat. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Isim majrur udah, si bunglon tawagi udah, aturan buat fi'il juga udah. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya dan lihat gambaran besarnya. Kode ini sudah berhasil kita pecahkan. Dan inilah dia kesimpulan utamanya. Isim majrur, tawabi, dan aturan buat fi'il mudhari itu semua ternyata bukan aturan-aturan acak yang terpisah. Mereka semua adalah bagian dari satu sistem yang sama, satu sistem yang cerdas, logis, dan elegan banget, yaitu i'rab. I'rab inilah sistem operasi yang menjaga keharmonisan dalam setiap kalimat bahasa Arab. Nah, sekarang Anda udah pegang kuncinya. Anda udah tahu kalau di balik setiap perubahan vokal di akhir kata, itu ada alasannya, ada sistemnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, loh kok ini berubah? Tapi lebih ke, dengan kunci ini kalimat apa ya yang bakal gue pahami selanjutnya? Selamat menjelajah lebih dalam.